Di penjara ada aturan aneh. Semua makanan yang dikirim oleh keluarga, petugas penjara akan memotongnya menjadi potongan kecil. Bahkan sabun pun tidak luput dari tangan mereka. Pemeriksaan yang begitu ketat, ini untuk mencegah adanya senjata tersembunyi di dalam. Untuk menggagalkan rencana pelarian para tahanan. Sejak awal, karena di sel ini, terdapat seorang ahli pelarian. Terlihat dia menggunakan sendok untuk mengangkat ubin. Mengeluarkan sebuah cermin kecil yang disembunyikan. Lalu diketuk perlahan. Memilih potongan yang lebih rapi. Kemudian membungkus sisa pecahan dengan kertas. Dan dengan cepat membuangnya ke dalam toilet. Namun pada saat itu, petugas penjara melakukan penggeledahan mendadak. Ahli itu bereaksi dengan cepat. Dia memasukkan cermin kecil itu ke dalam mulutnya. Petugas penjara memeriksa satu persatu. Yang lainnya menunggu di luar pintu. Jika terus seperti ini, kertas di toilet segera ditemukan. Ahli itu mendapatkan ide cemerlang. Dia menarik tali di dinding dengan lembut. Siapa yang menarik resleting? Saya tidak pernah menarik dari luar lagi. Hanya kamu yang paling banyak urusannya. Untungnya di luar juga bisa disiram. Mereka selamat tanpa cedera, berhasil menghindari bahaya. Petugas penjara mulai menggeledah, membuang makanan kemana-mana, memeriksa tempat tidur lipat, memeriksa jeruji besi. Setelah tidak ada yang mencurigakan, petugas penjara pergi dengan puas. Tapi justru benda kecil yang tampak biasa ini, di tangan ahli, adalah alat untuk melarikan diri dari penjara. Terlihat dia mengambil lensa kecil, mengikatnya dengan benang disikat gigi. Dengan cepat, alat melarikan diri pun siap, kemudian mengeluarkannya melalui lubang intip. Gerakan petugas penjara terlihat jelas. Selanjutnya dia melepas kaki tempat tidur lipat, melepasnya, menggenggamnya dan menimbang. Beratnya pas. Dia menggunakannya sebagai cangkul. Akhirnya mereka menggeser kotak kardus di sudut, membongkar 5 papan lantai di sudut, mengungkapkan sepotong beton yang keras. Ahli mulai memukulnya dengan keras. Transaksi seharga 80 dengan satu pukulan sangat berisik. Teman sel takut menarik perhatian petugas penjara. Namun ahli sudah menghitung semuanya. Sel penjara di seberang kebetulan sedang merenovasi toilet hari ini. Jika melewatkan hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertindak. Ternyata, suara-suara itu bercampur menjadi satu. Petugas penjara yang berpatroli tidak mendengar keanehan. Dengan cepat, permukaan tanah mulai retak. Teman-teman sekamar sangat senang. Mulai bergantian menyerang. Benar kata pepatah, banyak orang berarti banyak kekuatan. Di bawah pemboman 5 orang, tanah dari sebuah lubang kecil, perlahan-lahan membesar menjadi sebuah lubang besar. Kemudian, ahli menyalakan selembar kertas dan melemparkannya ke dalam lubang. Ada angin, ini berarti lubang itu terbuka. Tapi menuju kemana? Tak ada yang tahu. Mereka menuangkan semua batu dan tanah ke dalam lubang. Memutuskan untuk menyelidiki lubang malam ini. Setelah melakukan semua ini, mereka mengembalikan permukaan tanah. Mengembalikan alat ke tempatnya. Menunggu sampai pemeriksaan tidur. Begitu petugas penjara pergi, mereka mulai langkah kedua. Film Prancis yang dirilis 63 tahun yang lalu ini adalah pelopor sejati melarikan diri dari penjara, Raymond Meunier. Tapi jangan sampai terpengaruh oleh gambar hitam putihnya. 50.000 penonton memberikan skor luar biasa 9.2. Bahkan ada yang mengatakan film ini jauh lebih baik daripada The Shawshank Redemption. Terutama adegan di akhir yang bisa dibilang sangat mengesankan. Di malam hari, petugas penjara akan memeriksa sel secara berkala. Apa yang harus dilakukan? Mereka hanya terlihat menumpuk kotak kardus untuk membentuk sosok manusia. Kemudian mengikat sendi dengan handuk dan tali. Cukup dengan menarik tali sedikit. Maka, sebuah boneka yang bisa bergerak pun siap. Setelah semua ini selesai, ahli dan rekannya menggeser kotak untuk bersiap masuk ke lubang. Tiba-tiba, petugas penjara datang ke pintu. Membuka lubang intip untuk melihat ke dalam. Ada yang tidur dengan kepala tertutup. Ada yang melambaikan tangan. Dan menendang selimut. 5 orang, ya. Petugas penjara pun pergi dengan tenang. Kemudian, ahli menggunakan sendok. Mencabut sprup di atas meja. Mengeluarkan sebuah gergaji kecil dari dalam. Memasukkannya ke dalam jaket. Keduanya bergiliran merangkak masuk ke dalam lubang yang digali siang hari. Menemukan bahwa ini adalah sebuah ruang bawah tanah besar. Dan jendela besi di depan menghalangi jalan. Ahli mengeluarkan gergaji dan mulai memotong. Keduanya bergiliran beberapa kali. Dengan cepat, jendela besi itu terpotong. Keduanya turun ke ruang bawah tanah. Kemudian mengembalikan jendela besi itu ke tempatnya. Di bawah ruang bawah tanah, ada banyak pintu. Ahli berkata pintu ini menuju koridor, ada petugas penjara. Jeruji besi seperti ini. Akan ada petugas penjara yang turun, harus hati-hati. Untuk membuka pintu, dibutuhkan kunci. Ini tidak sulit bagi ahli. Dia melihat sebuah gagang pintu. Dia memberitahu rekannya, potong dari sini dan sedikit olah lagi. Maka bisa menjadi kunci serbaguna. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan gergaji dan mulai bekerja. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari jauh.
Benar saja, dua petugas penjara masuk. Mereka datang untuk merokok dan mengobrol. Tapi kedua orang itu tidak bisa diam. Sambil menarik, mereka mulai berpatroli. Untungnya ada pilar besar di tengahnya. Ahli dan temannya bergerak dengan lincah. Mereka berhasil menghindari bahaya tanpa cedera. Begitu mereka pergi, Ahli mengeluarkan gergaji besi. Dengan cepat, ia membuat sebuah kunci serbaguna. Mereka mulai mencoba mencari saluran pembuangan. Ahli menggambar di tanah. Ia menjelaskan kepada temannya. Ternyata di penjara ada 4 koridor yang sama. Dan saluran pembuangan berada di salah satu koridor tersebut. Sepertinya melarikan diri dari penjara tidak bisa lepas dari saluran pembuangan. Kedua orang itu meraba-raba dalam kegelapan. Mereka segera mencoba 3 jalur. Akhirnya di koridor terakhir, mereka menemukan pintu kayu saluran pembuangan. Mereka merangkak masuk dan berjalan cukup lama. Namun, ujung jalan itu tertutup beton. Ahli mulai menggaruk. Namun, ia menemukan dinding beton itu keras dan tebal. Ini sama sekali tidak bisa digali. Ia berbalik mencoba mengukur dinding. Ternyata, sisi ini sudah lama tidak diperbaiki. Dan itu adalah semen berkualitas rendah. Ahli tiba-tiba memiliki ide. Tempat yang tertutup kebetulan berada di tikungan. Jika kita menggali lubang dari samping, seharusnya bisa terhubung keluar. Keduanya menghabiskan malam di bawah. Ketika mereka kembali, petugas penjara sudah mulai pemeriksaan pagi. Keduanya bahkan tidak sempat melepas pakaian. Mereka hanya meringkuk di dalam selimut. Detik berikutnya, petugas penjara membuka pintu dan masuk. Dengan cara ini jelas bukan solusi. Karena menggali lubang membutuhkan banyak orang secara bergiliran. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan waktu. Mereka harus mencari alat yang bisa menghitung waktu. Keesokan harinya, Macy berpura-pura sakit dan datang ke ruang medis. Dia melihat botol obat kecil di meja dengan pemikiran. Dia mengambil kesempatan saat dokter tidak memperhatikan. Menyembunyikan botol obat di dalam skarf di lehernya. Macy berjalan ke pintu. Sambil mengobrol dengan petugas yang berjaga. Dia memasukkan 2 genggam pasir ke dalam saku. Namun saat kembali ke sel, dia ketahuan. Mau buat apa dengan pasir itu? Mengelap piring? Apa harus mengelap bokong? Kamu juga tidak mengirimkan bola kawat padaku. Petugas penjara terdiam dan memasukkannya ke dalam. Ahli sangat senang. Dengan cepat dia mengembangkan sebuah jam pasir. Setiap kali habis, itu berarti setengah jam. Dengan ini, tidak perlu khawatir. Terlewat pemeriksaan petugas penjara. Penggalian resmi dimulai. Ahli mengukur ketebalan dinding semen 3 kaki dengan kayu. Itu berarti mereka harus menggali lubang samping sepanjang 10 kaki. Bilang langsung lakukan. Keduanya terlebih dahulu membuat jembatan apung dengan papan. Mencegah tanah yang jatuh menyumbat saluran pembuangan. Kemudian menggambar lingkaran besar di sisi. Akhirnya mengambil jendela besi yang dipotong dan mulai menggali dengan gila. Mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Setiap setengah jam berganti. Saat waktu hampir habis, kembali ke jalur semula. Keesokan harinya, ganti teman lain untuk memukul. Waktu berlangsung sekitar seminggu. Pada hari itu, petugas penjara tiba-tiba datang. Ternyata pipa mereka bocor. Tak lama kemudian, tukang perbaikan datang. Petugas penjara mengusir mereka dari sel. Beberapa orang merasa cemas. Ini bukan cara yang baik untuk melanjutkan. Lubang di bawah papan kardus akan ditemukan, hanya masalah waktu. Mereka harus segera menggali. Maka, beberapa orang bekerja keras. Tekanan adalah motivasi. Malam itu mereka berhasil menggali terowongan. 2 orang mulai menggali keluar. Mereka ingin menjelajahi jalan. Di saluran pembuangan yang panjang dan gelap, kedua orang itu mencari jalan keluar seperti tikus. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah tangga. Kedua orang itu memanjat, mengangkat penutup sumur, menghirup udara bebas, melihat penjara di kejauhan. Kedua orang itu sangat bersemangat. Mereka berlari kembali dengan cepat, memberitahu kabar baik ini kepada yang lain. Semua orang sangat senang. Beberapa orang tersenyum. Beberapa orang menarik undian untuk urutan. Mereka memutuskan berangkat malam ini. Namun, pada saat itu, teman sekamarnya, Xiao Bai, dipanggil oleh petugas penjara. Dikatakan bahwa kepala penjara mencarinya. Pada saat yang sangat krusial ini, apa yang diminta kepala penjara darinya? 4 orang yang tersisa saling memandang. Merasa gelisah secara samar. Ternyata, kasus Xiao Bai telah dicabut. Dalam 2 hari, dia akan bisa keluar dari penjara. Xiao Bai menjadi serius. Keduanya berbincang cukup lama. Ketika Xiao Bai kembali ke ruangan, teman-teman selnya kehilangan semangat seperti dulu. Mereka takut Xiao Bai mengatakan sesuatu kepada kepala penjara. Xiao Bai menjelaskan dengan wajah penuh ketidakadilan. Dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak percaya pada omongan kepala penjara. Bahkan jika kasusnya dicabut, dia tetap harus menjalani hukuman 5 tahun lagi. Lagi pula, jika dia ingin mengungkapkan, dia sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu menderita begitu banyak karena mereka. Teman-teman selnya berpikir bahwa ini juga masuk akal.
Sepertinya mereka terlalu berpikir. Waktu dengan cepat tiba di malam hari. Beberapa orang mengenakan jas dan mengikat dasi. Saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada penjara. Mereka bersiap untuk turun ke lubang sesuai urutan undian. Meninggalkan satu orang untuk mengawasi belakang. Dia melihat ke lubang intip, semuanya normal. Kemudian berpindah ke sisi lain. Tiba-tiba dia bergetar seluruh tubuhnya. Pintu dipenuhi oleh petugas penjara. Di luar sudah dipenuhi jebakan ketat. Dengan teriakan menyedihkan dari Xiao Bai, petugas penjara menyerbu masuk. Dengan cepat mengendalikan 4 di antaranya. Mereka juga merobek pakaian mereka. Lalu melihat Xiao Bai, dia tidak dibebaskan. Melainkan diatur oleh kepala penjara untuk masuk ke sel tunggal. Saat Xiao Bai hendak keluar, ahli melihatnya dan menggelengkan kepala. Kau benar-benar malang, wajah Xiao Bai. Dengan ini film berakhir. Film ini disebut sebagai film melarikan diri dari penjara yang paling hebat. Tidak hanya penanganan detail yang sangat halus, penggambaran karakter yang kaya, terutama pengepungan petugas penjara di akhir, bahkan lebih mengejutkan. Tapi jika kau pikirkan dengan seksama, apakah Xiao Bai benar-benar mengkhianati? Sebenarnya film ini dimulai dengan pengakuan ahli. Apakah penyamar yang sebenarnya adalah dia? Karena kepala penjara ingin naik jabatan. Dia yang merencanakan pelarian ini. Sementara itu, Xiao Bai hanyalah bidak malang yang dimanfaatkan orang. Keistimewaan film ini terletak pada akhir yang terbuka. Setiap orang yang menontonnya akan memiliki penafsiran sendiri. Ingin melewati penjara yang dijaga ketat, hanya perlu melalui rencana yang cermat, dan dengan kerjasama yang cerdik saja. Namun, ingin melewati lubang kemanusiaan, itu baru benar-benar sulit.